Memang apa yang kita harapkan tidak selalu menjadi kenyataan. Tujuan hanyalah sebuah titik pencapaian. Tapi perjalanan dan proses untuk mencapainya adalah pembelajaran sebenarnya. Tetap bermimpi dan berusaha untuk mencapainya. Karena dengan bermimpi, kita mempunyai tujuan. Halo kawan-kawan, kita lanjut lagi perjalanan touring Bekasi Anyer Bogor yang kami lakukan dalam one day ride. Kami berangkat via Pantura menuju Anyer dan pulang via Bogor menuju Bekasi. Perjalanan dari Bekasi menuju Anyer, kawan-kawan bisa lihat di episode 1 ya. Kita lanjut lagi sekarang di episode kedua, ini adalah perjalanan dari Anyer menuju ke Bogor. Setelah makan siang di salah satu restoran fast food di Cilegon dan kami tidak melanjutkan untuk menyeberang ke Lampung, kami akhirnya memulai perjalanan kembali ke Bekasi lewat Bogor. Lihat-lihat di map sih seru ya sepertinya, jadi gas saja lah. Dilihat dari Google Maps, perjalanan menuju salah satu tempat makanan langganan kami di kota Bogor memerlukan waktu sekitar 4 jam perjalanan. Itu juga kalau langsung ya, tapi kan pasti kami akan mampir-mampir. Perjalanan menuju kota Serang lagi. Setelah kota Serang, kami belok kanan menuju arah Jasinga yang sudah masuk Kabupaten Bogor. Begitu belok ke jalan ini, agak kayuk juga sih, karena jalannya lancar, lebar, dan mulus banget. Cocoran semen pula. Jalur ini tidak seramai jalur Pantura dari Jakarta menuju ke Banten. Ini adalah jalur favorit gua sih kalau ke Anyer ya, dari Bogor. Memang kawasan Provinsi Banten berbatasan dengan Kabupaten Bogor yang luas banget kawan-kawan. Di sepanjang jalan juga masih banyak sekali pohon dan sawah-sawah di pinggir jalan, yang semakin membuat adem perjalanan ini.
Kami menyusur jalan ini di kala matahari sudah mulai kembali ke peraduannya. Diiringi langit mendung seharian, sepertinya air hujan tinggal menunggu waktu saja untuk tumpah ke bumi. Kami pun masuk ke arah perkampungan yang jalannya ya masih cor-coran beton sih. Cuma memang ada beberapa tempat yang memang sudah mulai rusak ya jalannya ya, dan berlubang seperti ini. Nah, melalui jalur ini memang kita akan melalui jalur perkampungan yang cukup padat juga penduduknya ya. Tapi ini masih bukan jalan besar seperti Pantura. Ini hanya jalanan tembus yang memang bukan jalan nasional juga teman-teman. Nah, setelah itu kita akan ketemu dengan sedikit keramaian menuju ini udah mau masuk ke daerah Tenjo ya. Nah, di sini udah mulai cukup ramai kendaraan, tapi dengan jalannya juga masih sempit sih. Itulah kenapa gue suka pakai Suzuki V-Strom ya, karena dengan jalannya yang tidak rata seperti ini, kita dengan menggunakan V-Strom itu masih nyaman-nyaman aja teman-teman. Berbeda dengan motor yang bukan touring adventure, pasti dari segi handling, terus dari segi suspensi juga pasti akan berbeda. Oke teman-teman, akhirnya kita masuk lagi, lebih ke pelosok lagi, dan ini adalah jalan tembus menuju ke Tenjo. Nah, di sini tuh banyak sekali perumahan-perumahan atau klaster-klaster baru yang sedang dibangun. Karena memang ini adalah perbatasan antara Kabupaten Bogor dengan Provinsi Banten ya. Jadi di sini itu masih banyak banget tanah kosong. Dan dari sini gue ngikutin Google Map ya, karena Google Map suruh gue mengarahkan gue ke sini, jadi gue ikutin aja. Tapi kok jalannya semakin kecil gitu loh. Nah, ini belok ini, belokan kecil banget ini. Dan ternyata ini nanti kita tembus ke salah satu proyek perumahan teman-teman. Tapi view-nya sini bagus banget sih, kiri kanan masih sawah, terus masih asri banget. Ya, ini kanan sawahnya luas banget. Nah, sini juga ada perumahan nih teman-teman. Ini proyek perumahan nih. Terus di depan sana juga ada lagi proyek perumahan. Jadi banyak banget sih sini proyek-proyek perumahan yang baru dibangun gitu. Tapi gue bingung sih, ini kan lumayan jauh ya dari kota ya. Ini kalau terus rumah sakit juga lumayan jauh. Kalau lagi butuh ke rumah sakit gimana ya? Ini jalanan semakin menyempit teman-teman, dan di depan kita akan ketemu dengan jalanan off-road. Google Maps selalu memberikan kejutan ya. Kali ini kami diarahkan menuju jalanan kampung yang kecil, yang menurut gua untuk di jalan mobil saja susah karena hanya muat satu mobil. Apabila ada dua mobil yang berpapasan akan sulit sekali untuk lewat. Semakin masuk ke dalam, jalanan berubah menjadi off-road berbatu. Beruntungnya tidak hujan ya, apabila hujan pasti akan licin sekali. Karena batu berbalut dengan tanah merah serta hoho yang cukup berat, akan sangat sulit sekali untuk melewati jalan ini. Beruntungnya, jalanan off-road ini tidak terlalu panjang. Ternyata jalan ini adalah proyek perumahan yang sedang dikerjakan. Terlihat rumah-rumah beton sudah mulai berdiri di tanah ini. Begitu lewat dari perumahan ini, kami sudah masuk ke Jalan Raya Jasigang Tenjo.
Kami sudah masuk di kawasan Tenjo nih teman-teman. Tenjo adalah sebuah kecamatan yang berbatasan dengan Jasinga. Di Tenjo ini sedang banyak sekali pembangunan perumahan. Mungkin ke depan akan menjadi pusat perekonomian baru ya di Kabupaten Bogor ini. Jalan Tenjo Jasinga ini tidak begitu lebar kawan-kawan. Senang sekali masih banyak hijau-hijau di pinggir jalan, baik itu kebun maupun sawah. Serta apabila sudah masuk daerah Tenjo, hawa panas sudah sedikit berkurang. Tidak seperti Pantura Anyer yang memang berada di pesisir yang memang panas banget. Begitu sampai di pertigaan, yang ada singanya, bukan ada baraknya ya. Berarti kami sudah sampai di Kecamatan Jasinga. Banyak versi dari nama Jasinga ini, mulai dari mitos singa jadi-jadian sampai kepada pembukaan lahan yang dilakukan oleh Wirasinga, menurut cerita-cerita sekitar ya. Setelah itu kami berhenti sebentar di pom bensin untuk sekedar ke toilet dan istirahat. Sehabis itu melanjutkan perjalanan lagi dan tanpa mengisi BBM karena BBM Hoho masih banyak banget. Lewat Jasinga, kami terus mengarah ke arah Lewiliang dan Dramaga yang macetnya nggak ketulungan. Tapi beruntungnya kami dan thanks to Google Map, kami diarahkan menggunakan jalan potong lagi. Tapi harus melalui jalanan kecil di kiri dan di kanan banyak rumah. Kecil sekali jalannya.
Tapi lewat sini perjalanan cukup menghemat waktu, karena ketika keluar dari jalan kecil ini, sudah sampai Pasar Dramaga. Mantap bukan? Dari Dramaga kami melanjutkan perjalanan ke Kota Bogor. Seperti biasa, jalan dari Dramaga menuju Kota Bogor selalu padat dan macet. Entah itu hari biasa ataupun weekend. Oke teman-teman, kita ketemu juga dengan jalanan nasional yang memang sudah bermarking kuning. Nah, kita tinggal mengikuti jalan ini saja, nanti kita akan tembus ke daerah Lewiliang. Dan itu juga jalanan yang macet banget sih Lewiliang itu ya. Di sini pemandangannya masih oke masih teman-teman. Jadi masih ada bukit-bukit juga, terus sawah-sawah juga masih banyak banget. Dan enaknya di sini jalannya udah lumayan besar, jadi gue udah bisa lumayan kenceng di sini. Nah ini kita mampir sebentar di pom bensin buat ke toilet ya. Jadi ke toilet sama buat istirahat sebentar lah, karena udah 2 jam juga kita berkendara ya. Oke, setelah itu kita lanjut lagi dengan pemandangan masih oke banget. Jam 18.30 kami sampai di Kota Bogor. Jadi secara keseluruhan kami hanya butuh 3,5 jam untuk berkendara dari arah Anyer sampai ke Kota Bogor. Ternyata cukup cepat juga ya kalau ada jalur ini. Tapi sampai di kedai kita malah penuh banget malah. Akhirnya kami melimpir deh ke sampingnya. Oke kawan-kawan, perjalanan kita finish di sini ya. Perjalanan dari Bogor menuju Bekasi nggak ada vlognya ya. Karena udah sering banget gue bikin video dari Bogor balik ke Bekasi. Teman-teman bisa nonton aja di channel ini, cari aja dari Bekasi Bogor atau Bogor Bekasi.
Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini. Like kalau suka video ini, dislike kalau nggak suka. Jangan lupa gunakan helm kalau berkendara dan jangan merokok ketika bawa motor ya. Like, komen, dan subscribe agar nggak ketinggalan video-video motoran seru lainnya. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton dan salam muter-muter.